Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Puji puja syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam li baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Para alim ulama, para tuan guru, para tokoh masyarakat, para nenek mama, bil khusus anak-anak kami yang kami sayangi. Sidang jamaah yang dirahmati Allah. Di penghujung hari ini kita berada pada bulan Syawal. Dalam artian masih mempertahankan seluruh bentuk dari pengorbanan-pengorbanan yang sudah dapat kita rasakan. Ada kalimat berbunyi seperti ini, Pak. Man yazra yahsud. Siapa yang suka menanam, maka insya Allah dia akan metik. Ternyata kalimat ini bukan saja teruntuk kepada dunia kita saja, tidak. Tapi setidaknya dengan adanya kata-kata cambuk seperti tadi memotivasi hidup kita bahwasanya hidup itu bukan di dunia saja. Berangkat dari itu kaum muslimin rahimakumullah, yang kita maksud tadi, kita barusan melewati Syahrul Syam. Setelah itu kita masuk kepada Idul Fitri. Banyak amal ibadah yang sudah susah payah kita tumpukan. Tentunya sebagai insan yang kamilan, hamba Allah yang normal, kita yang beriman, tentu nggak mungkin mau hilang begitu saja amalan-amalan yang sudah susah-susah kita kerjakan. Berharap kita langgeng di sisi Allah, dapat menjadi buah yang bisa kita petik nantinya ketika Allah sudah mencapaikan janjinya. Hatta zurtumul maqabir, Allah pisahkan antara roh dengan jasad, masuk ke dalam kubur, bertemu dengan 3 kegelapan, tidak ada lagi penolongan selain daripada amal kita itu tadi. Akan itu yang kita harapkan.
Nah, Bapak saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Dalam waktu singkat ini, mari sama-sama kita memohon kepada Allah, minta ampun kita kepada Allah. Mohon maaf kita kepada sesama, andai kata sepanjang penyampaian ini nanti tidak terletakkan pada tempatnya referensi yang kurang tepat. Melalui firman Allah yang kita bacakan tadi, surat yang ke-36 Yasin, yang mudah-mudahan kita selalu mewiridkan setiap hari Kamis malam Jumat selaku Sayyidul Ayyam, malamnya Sayyidul Ayyam. Di ayat yang ke-365 Allah sampaikan kita akan dipertemukan pada satu hari di mana seluruh hari waktu itu, seluruh anggota pada tubuh kita waktu itu dikunci, Pak. Mulut yang biasa berkomunikasi, memberikan sebuah pengakuan, mata yang biasa melihat tidak bisa berkata apa-apa, cuma melihat. Telinga yang biasa mendengar berupa samanya akan menjadi saksi, sedangkan mulut yang selalu berucap akan terkunci dengan rapinya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu, tangan yang selalu kita pergunakan untuk mengambil, kaki yang selalu kita gunakan untuk melangkah, mata yang selalu kita gunakan untuk melihat akan menjadi saksi seluruh dari perbuatan kita. Dari gambaran firman Allah tadi kaum muslimin rahimakumullah, setidaknya kita bisa mengambil gambar dari satu bulan nostalgia penuh yang kita alami. Mudah-mudahan amalan-amalan kita tidak terkikis, tidak hilang begitu saja. Bahkan dalam hal ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ad-Dailami, Rasulullah berpesan kepada kita hingga saat ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sittatul asya. Nah, ini Kak Pak. Ulang kaji kita balik. Ada 6 hal, 6 perkara yang harus kita jaga. Ini butuh perjuangan kita. Bukan, tidak cukup dengan semangat atau keinginan saja. 6 hal yang akan insya Allah dapat selalu mempertahankan amal ibadah yang sudah susah payah kita tumpuk-tumpuk. Apalagi ya Pak ya, apalagi kita yang sudah umurnya lewat dari 40, 50, 60 ini sudah lebih hebat lagi gaya cara untuk memfilteri seluruh yang masuk pada dirinya. Yang pertama kata Rasul, al-istighalu bi'uyubil khalqi. Kalau sebelum Ramadan atau sebelum ini dia belum mendapatkan informasi ilmu pengetahuan, selama ini suka membaca aib orang, tiada, menyebut-nyebut kejelekan orang, dia stop. Kenapa? Ini adalah salah satu pangkal yang akan mengikis nilai ibadah kita, Pak. Apapun bentuknya. Yo kami lagi bermusyawarah. Kami lagi di dalam suatu majelis, tapi kece inyo sana didengar atau lain berkumpul dalam musyawarah. Ala boleh ai di pembuluh, ala boleh kata di pakai, tapi lain lo jadi. Allah tentu lihat di dalam firman Allah surat As-Sajdah itu ada dikatakan. Apa kata Allah? Kalau ada perkara-perkara kita di atas dunia ini tidak selesai, Allah dengan cara bermusyawarah, ruhama ubainahum itu kan musyawarah. Tidak selesai juga, serahkan kepada Allah. Yang penting kunci bagi kita, jangan sampai kita terucap di dalam mulut ini, jangan sampai di hati ini kita terbetis untuk menjelekkan saudara kita, apalagi terucap, apalagi sampai menyingkirkan dan memfitnah. Nauzubillah. Ini sudah menjadi amal ibadah kita. Inna rabbaka huwa yafsilu baina akhwat. Kan itu ayat yang selalu kita baca di subuh hari Jumat. Ini yang pertama. Bahkan baginda Rasulullah tidak cukup sampai di situ, Pak.
kecek Nabi supaya awak jangan acuk menyabuk mencari kesalahan, mengorek aib saudara. Apa kata Nabi? Tuba liman syaghalahu. Sibukkanlah diri kita kok untuk mengurus kekurangan diri kita, bukan diri orang lain. Assalamualaikum kata baca kawan. Contoh, ini sampel ini. Contoh, kita sebut orang saja kita sebut tanpa memandang diri kita. Tapi Nabi mengajarkan beruntunglah orang-orang yang sibuk mengurus aibnya sendiri sehingga ia lupa mengurus aib orang lain. Ini bagus. Jadi tidak salah orang tua awak menyebut dulu aja. Kok tungau di sebarang lawitan nampak, sedangkan gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Nah, inilah kira-kira bahasanya kaum muslimin rahimahullah. Pertama. Yang kedua, ada lagi penyakit yang tak kalah penting, qaswatun qalbi. Kalau orang yang seperti ini suka mengorek aib orang lain, kaum muslimin biasanya dia keras. Seperti yang kita gambarkan tadi, katui wasin yang didengar. Nauzubillah. Mari Bapak, saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, sesering apapun kita bermunajat kepada Allah, angkat tangan kita, bangun kita di tengah malam, tapi bisikan-bisikan syaitan laknatullah, hati-hati kita untuk mengetahui datang kepada diri kita. Ingat Pak, setan itu jauh lebih pintar daripada kita. Bukan kita mengagungkan dia, tidak. Setan itu lebih pintar daripada kita. Dia orang yang strategis, ibarat orang Parangwa. Ya enggak, dua kubu, dua pasukan, awak kau nampak deh. Sedangkan awak enggak tampak deh. Santiang lo hafalan. Kalau kita lihat sejarah, iblis ini adalah makhluk yang paling hebat dahulu. Dia bisa masuk ke dalam nafsu kita. Maka ungkapan ulama ini yang paling menggigit sekali, ta'rif nafsaka wala ta'man wata'alaha fan nafsu khatsu min sab'ina syaitan. Hati-hati kita orang ahlul ibadah, orang-orang yang punya ilmu. Setan itu jauh lebih kejam daripada 70 setan. Nafsu lebih kejam daripada 10 setan. Kerja nafsu yang selalu memperturutkan hawa nafsunya itu adalah setan. Nauzubillah. Kenapa dia pintar dalam hal ini? Dia tidak pernah berasa ngeluh memujuk orang. Tidak bisa, dia cara lain. Bahkan awak nebek nantuk di dalam gulai. Atau karajuenya itu Pak. Nauzubillah. Yang ketiga, ada disebut dengan hubbud dunia. Dia akan selalu mikirkan hidupnya itu untuk dunianya saja, tidak pernah dia mengingat kepada akhirat. Dia akan ingat itu selalu, termotivasi hidupnya untuk dunianya saja. Kemudian ada kilatun haya, mulai hilang rasa malu. Ala panik orang main bawa di masjid melalui azan hayya shalah, tangguang mah atau kerajuannya tuh Pak. Hati-hati kita. Ini dalam rangka ulang kaji awak jadi dalam rangka ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ada lagi yang keempat, yang kelimanya tulul amal. Panjang angan-angan, rencana bagus ketika dapat dia lupa. Diarahkan kita ke bagaimana caranya rencana tadi itu biar kita lupa. Itu kerja setan. Akhir az-zalimu la yantahi. Maksiat yang tiada henti. Apakah seluruh poin dari 1 sampai 6 tadi itu maksiat? Maksiat. Makanya Rasulullah sampaikan, siapa orang yang bersinar? Siapa orang yang berbuat maksiat? Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Saya selaku khatib menyampaikan di atas mimbar karena ini bagian dari maksiat. Andai kata selama ini ada 6 perkara ini bersarang pada diri kita, hati-hatilah Pak, kaum muslimin rahimakumullah. Inilah salah satu bentuk yang akan mengambil sedikit demi sedikit amal ibadah kita. Kita contohkan hujan sedikit lagi ya Pak ya. Hujan. Sebelum hujan tuh panen kayak gini kok nak. Bara banyaknya tanah humus dan taumbu. Ketika hari hujan labe, anyek tanah humus tadi. Iya tak? Hari hujan labe, padahal nak bertahun-tahun nak sampai hari dok. Cukup 1 jam saja hujan lebat. Bapak perhatikan humus tadi. Ada di Anda.
dibawa oleh arus, diambil oleh arus, dihanyutkan. Seperti itulah kira-kira ketika 6 perkara ini tidak kita filteri, tidak kita sadari, dan tidak kita robah, maka termasuklah kita jadinya hamba Allah yang merugi. Tapi dengan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan setelah kita sampaikan ini, kembali hendaknya kita pertahankan iman kita. Kita pertahankan ukhuwah kita, akidah kita, dan tingkatkan takwa kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita hendaknya termasuk hamba Allah yang kekal, yang langgeng, yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir nantinya, di mana di situ tidak ada lagi perlindungan selain daripada lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terselamatkan hendaknya fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah, dunia dan akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf aku qouli hadza astaghfirukum fastabiqul khairat kullu yaum fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafil khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wasayyirhum ala mu'anidid rabbi ikhtim lana bil khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanhanil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.